Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davri Afrianto, NIM GEL 0023043 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi terkait dinding abdomen. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan anatomi dinding abdomen. Nah, dinding abdomen itu terbagi menjadi dua, yaitu ada anterior dan posterior. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yang anterolateral dinding abdomen, yaitu yang pertama ada kulit. Nah, kulit itu merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur berada di bawahnya. Terus yang kedua itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini memiliki lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisinya. Jika dilihat dari umbilikus, pada bagian superior umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan sukutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferior dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Nah, terus juga di bagian ini fascia superficialis. Nah, terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada fascia Kemper dan fascia Scarpa. Terus ada selanjutnya fascia profunda. Nah, fascia profunda sendiri merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah kanan bagian fascia Scarpa. Kemudian fascia profunda ini juga akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Nah, terus ada musculi et aponeurosis. Nah, muskulus, lapisan ini terdiri atas 5 jenis muskulus, yaitu ada yang pertama yaitu ada flat muscle atau ini, terus ada muskulus. Ada yang pertama itu ada musculus obliquus internus. Di bagian musculus obliquus internus. Terus ada ini abdominis di sini ya, obliquus internus abdominis. Terus ada musculus externus abdominis. Terus ada musculus transversus abdominis. Nah, terus ada musculus rectus abdominis. Nah, di sini. Terus ada musculus pyramidalis. Oke. Nah, terus ada fascia transversialis. Nah, fascia transversialis merupakan kelanjutan dari fascia profundalis yang berfungsi memagari kavitas abdominis hingga pelvis. Nah, terus pada ini terdapat juga fascia extraperitonealis. Nah, atau jaringan lemak. Fascia extraperitonealis. Nah, ini merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dan fascia peritoneum. Fascia ini juga tersusun dari beberapa jaringan lemak. Nah, ini dia. Jaringan yang berada di atas ini yaitu jaringan lapisan lemak-lemak banyak, yaitu di fascia extraperitonealis. Terus yang terakhir ada peritoneum parietale. Nah, peritoneum adalah lapisan yang tipis dan licin tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh viscera dinding abdomen. Nah, terus selanjutnya itu ada posterior, bagian posterior. Nah, pada bagian posterior ini, yang pertama tetap ada kulit, ada fascia superficialis dorsi. Nah, muskulusnya terdapat 4 lapisan. Yang pertama yaitu
lapisan pertama, muskulusnya terdiri dari lapisan pertama. Yang pertama yaitu musculus latimus dorsi. Nah, itu di sini. Terus pada lapisan kedua itu terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, dan musculus longimus dorsi. Terus ada musculus obliquus posterior inferior. Nah, lapisan ketiga itu terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Nah, terus ada lapisan keempat. Lapisan keempat itu terdiri dari musculus quadratus lumbricum dan musculus ilocopas. Terus ada musculus transversus abdominis yang terakhir. Nah, terus musculi et aponeurosis. Nah, terdapat dua, yaitu ada flat muscle dan vertical muscle. Nah, di flat muscle sendiri itu terdapat musculus obliquus externus. Nah, itu sendiri arah serabut musculus obliquus externus itu adalah inframedial seperti huruf V. Nanti di bagian sini-sini itu seperti huruf-huruf P gitu. Nah, terus ada musculus obliquus internus. Tadi kan externus, sekarang internus. Nah, arah serabutnya itu seperti huruf A. Nah, dia tuh di bagian sini. Ini ada seperti huruf seperti A gitu. Dia serabutnya ngikut. Terus ada musculus transversus. Nah, terus ada yang vertical muscle itu terdapat musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, selanjutnya anatomi rektum anal. Nah, pada anatomi rektum anal, yang pertama itu ada rektum, saya akan menjelaskan rektum propria, yaitu sisi luarnya terdapat flexura sacris dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Nah, itu di sini. Ini flexura sacralis dan ini flexura parienalis. Nah, terus sisi dalamnya disebut plica transversialis recti. Nah, terus ada juga ada garis anorektalis. Itu tuh kayak anorektalis juntation. Terus ada kita akan bahas kanalis analis. Nah, di kanalis analis ini itu terbagi menjadi 3 segmen. Nah, segmen yang pertama itu ada zona columnaris. Nah, saya akan jelaskan dulu. Zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal atau yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, terus ada facten analis, itu masuk zona sih. Terus ada zona cunatanae, yaitu kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea acolinea. Terus ada zona hemorrhoidalis, adalah tempat memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Nah, terus pada permukaan dalam dijumpai kolumna rectalis. Nah, juga ditemukan valvulae analis. Terus ada sinus rectalis. Nah, otot-otot sphincter. Nah, itu ada otot sphincter ini, apa namanya? Sphincter rectus profunda. Terus ada juga apa lagi ya? Terus ada musculus sphincter externus, musculus levator ani, terus musculus ini juga
musculus pincerani dan musculus puberookis. Nah, terus masuk ke neurovaskularisasi rektum anal. Nah, yang pertama pada arteri. Nah, pada arteri itu langsung saja ke arteri rectalis superior, cabang arteri mesenteraka inferior. Nah, terus ada nih yang mesenteraka inferior nih. Terus ada arteri rectalis media, cabang arteri iliaca nih rectalis media, cabang iliaca interna. Terus ada arteri rectalis superior, cabang juga iliaca interna. Terus ketiganya beranamstomesis di linea faclinata. Terus ada vena, lanjut ke vena. Vena rectalis superior, itu akan bermuara di vena porta hepatis melalui vena mesenteriaca. Nah, juga beranamtomesis ke vena rectalis media. Sini. Nah, dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Terus kita masuk ke inervasinya, neurovaskularisasi di rektum anal. Nah, di anal sendiri simpatis itu ada nervus pahicus lumbalis mengaktifkan otot sphincter. Terus ada parasimpatis yaitu nervus planchichi velvici. Terus ada nanti itu yang parasimpatis tadi untuk stimulasi parasintetik dan inhibisi musculus sphincter. Inervasi otonom berakhir juga di linea fasciata. Terus ada juga rektum bagian inferior itu mendapat inervasi sensorik dan motorik dari plexus cabang nervus pudendus. Nih, ini nervus yang splanchichi tadi di bagian sini. Ini ada 3, ini bagian sini. Terus ini nervus splanchichi lumbalis di sini. Next, selanjutnya peritoneum. Apa itu peritoneum? Nah, peritoneum itu tuh dia suatu lapisan tipis licin yang dibedakan menjadi 2, yaitu ada peritoneum parentale dan peritoneum pasceriale. Nah, peritoneum parentale itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dinding dari abdomen lah intinya. Nah, terus yang kedua itu ada peritoneum pasceriale, yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Nah, kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritoneum. Nah, nih cavum peritoneum. Nah, cavum peritoneum dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi untuk melumberisasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan atau memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan digesti gitu. Terus akibat adanya perputaran embrional, nah pada saat dewasa, cavum peritoneal tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan, yaitu ada dua ruangan yang saling berhubungan dikenal sebagai cavum peritoneal mayor dan cavum peritoneal minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui satu lubang, yaitu foramen epiploica Winsolvi. Nih. Terus saya akan menjelaskan apa itu organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Nah,
apa namanya? Kalau organ interperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Nah, meliputi gaster, duodenum, pars superior duodenum, ileum, appendix, vermiformis colon, transversum colon, sigmoida cauda, pankreas, lien, dan hepar. Nah, terus kalau organ retroperitoneum itu tuh terdapat organ-organ Fischera yang disebut Fischera retroperitoneal. Itu kalau organ-organnya itu bisa dihafalkan dengan mudah dengan Saarbrücker, yaitu ada S suprarenal gland, terus ada A aorta, ada D duodenum kecuali pars superior, terus ada P pankreas kecuali cauda, terus ada U ureter, terus ada C colon ascendens et descendens, terus ada K kidney, terus ada E esophagus, dan R rectum. Nah, terus terus ada duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu adalah alat penggantungan peritoneum. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietale ke peritoneum viscerale dari organ yang digantungnya seperti itu. Nah, itu pertama ada mesenterium, yaitu ada suatu lipatan ganda di peritoneum yang luas, bentuknya seperti kipas. Terus ada mos colon transversum, dia bakal menghubungin kolon transversum dengan dinding gaster abdomen. Nah, terus ada omentum. Omentum ini adalah ada lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekati organ-organ di dalam cavitas abdominis. Nah, omentum itu ada dua, yaitu ya majus dan minor. Nah, ada 4 sendiri yang menyusun lapisan omentum ini, yaitu ada ligamentum gastronarealis, terus ada ligamentum gastroliaca, terus ada ligamentum gastroperineca, ada ligamentum supraperinalis. Nah, kalau omentum minus ini itu asal dari mesenterum ventralis yang melekatkan carvitura minor gaster dan duodenum pars superior itu ke mana ya? Superior, intinya superior menuju fascias. Nah, fascias hepar. Nah, itu ada 2 penyusunnya, yaitu ada ligamen hepatogastricum ini. Terus ada ligamen hepatodenalis. Nah, terus ligamentum tuh adalah lipatan peritoneum yang kayak gunanya gitu melekatkan deh. Terus ada yang terakhir ada ini, apa itu greater sac, lesser SAK, SAC, dan Winslow foramen atau epiploic foramen. Nah, jadi greater sac atau cavum peritoni mayor ya, dan lesser sac atau cavum peritoneum minor itu adalah ruangan di antara lapisan peritoneum parietal dan Fischera atau cavum parietal. Nah, bentar ya. Ini kan lesser sac di sini. Nah, ini ada greater sac. Nah, greater sac itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Nah, kalau lesser sac itu di posteriornya omentum minus dan anteriornya dari pankreas dan duodenum. Nah, terus juga greater sac dan lower sac ini berhubungan melalui satu lubang.
yaitu lubang apa? Winslow foramen atau epicloic foramen. Nah, di sini dia berhubungan langsung di Winslow foramen ini. Itu. Thank you.